Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Puspita, saya dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang jurusan Keperawatan. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini yaitu untuk mengidentifikasi tanda dan bahaya pada bayi yang baru lahir. Selain mengidentifikasi tanda dan bahaya, kita juga bisa menentukan diagnosa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Apakah benar ini dengan bayi ibu? Iya. Baiklah Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, saya mencuci tangan terlebih dahulu dan saya minta bantuannya ya Bu untuk membuka ini bedongnya sama bajunya juga ya Bu ya. Iya. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi yang baru lahir. Ibu, sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu ya. Nah, sebelumnya kita melakukan penimbangan badan terhadap bayi Ibu. Adek, udah minum ASI ya? Udah. Ya, kita lakukan pemeriksaan dulu ya, Adek. Bayinya 2,7 kg, Bu. Iya. Tolong pegang dulu ya, Bu ya. Bajunya dilepas aja, taruh sini aja, Bu. Adek. Nah, kita melakukan pengukuran panjang badan bayi ya, Bu ya. Panjang bayinya 42 cm, Bu. Iya, sus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi dan pernapasan pada bayi. Kita melakukan pemeriksaannya 1 menit penuh ya Bu ya. Iya, sus. Pernapasannya sama denyut jantungnya juga 1 menit penuh. Kita mengukur denyut jantung dan pernapasan pada bayi. Selanjutnya kita mengukur suhu pada bayi dengan menggunakan termometer. Kita meletakkan pada bagian ketiak bayi pada ujung yang ini. Sampai ada bunyinya. Suhu tubuh bayi ibu normal. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital untuk pengukuran tekanan darah tidak kita lakukan kepada bayi kecuali dalam keadaan bayi kritis. Kita bisa melakukan tekanan darah. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala pada bayi dan lingkar dada juga pada bayi. Permisi Adek ya.
selanjutnya kita pemeriksaan kepada kepala bayi, yaitu kita melihat apakah terdapat benjolan atau tidak pada bagian kepala bayi atau terdapat kemerah-merahan pada kulit bayi. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian posterior sampai ke anterior. Kita lakukan perabaan. Selanjutnya setelah di bagian kepala, kita lanjut ke bagian matanya. Kita lihat apakah mata bayi simetris atau tidak. Kita lihat apakah terdapat cedera pada bagian mata atau pada bagian alis-alis matanya. Nah, setelah kita pemeriksaan pada mata, selanjutnya kita pemeriksaan kepada telinga. Kita lihat telinga simetris atau tidak. Normalnya telinga sejajar dengan bagian mata. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan pada hidung bayi. Untuk pemeriksaannya, kita lakukan penutupan pada salah satu lubang hidung bayi. Lalu kita lakukan penekanan sedikit. Kita lihat hembusan napas bayi. Begitupun sebaliknya kita lakukan pada lubang hidung yang sebelah kirinya. Setelah itu kita lihat apakah lubang hidungnya simetris, terdapat 2 lubang hidung. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut, kita letakkan mulut kita, tangan kita untuk pemeriksaan mulut kita letakkan jari tangan kita ke dalam mulut bayi. Nah, di sini akan terdapat refleks pada bayi yang akan menghisap tangan kita. Nah, setelah itu kita bisa melihat rongga mulut bayi, terus kita bisa melihat juga bagian langit-langit pada bayi. Kita lihat apakah ada terdapat kelainan pada mulut bayi. Selanjutnya kita pemeriksaan pada leher bayi. Kita raba pada bagian klavikula, apakah terdapat kelainan atau cedera pada bagian leher, terutama pada tulang klavikula. Kita ke pemeriksaan dada. Kita lihat dada pada bayi apakah cekung, cembung ataupun datar. Nah, kita juga bisa melihat denyut jantung pada bayi. Selanjutnya kita lihat bagian abdomennya. Di sini ada terdapat pusat. Kita lihat apakah terdapat pendarahan pada pusat bayi atau tidak. Setelah abdomen, maka kita lihat pada bagian kaki dan tangan bayi apakah jari-jarinya lengkap, ada 10 jari kaki maupun jari tangannya lengkap. Kalau misalkan lebih jarinya 10, maka ada kecacatan pada bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian belakang bayi atau bagian punggungnya. Itu kita balikan bayi terlebih dahulu. Kita lihat apakah terdapat benjolan pada bagian belakang kepala bayi. Kita lihat bagian punggungnya, dan kita lihat jika pada bagian dubur bayi ini terdapat kebiruan, itu hal yang normal atau biasa. Kita pemeriksaan pada bagian genitalia bayi. Apabila bayinya perempuan, kita lihat apakah terdapat labia minora, labia mayora, terus kita lihat apakah terdapat klitoris, vagina, lubang vagina atau lubang uretra. Nah, apabila pada bayi perempuan terdapat darah sekret ataupun darah pada bagian vaginanya, itu temuan yang normal. Nah, untuk pada bayi laki-laki kita lihat apakah terdapat penisnya, dan kita lihat lubang kencing atau lubang uretranya apakah terdapat pada ujung penis ataupun tidak. Setelah kita pemeriksaan pada bagian genitalia, kita ganti handscoon kita atau sarung tangan kita. Setelah kita mengganti sarung tangan, lalu kita melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Pemeriksaan yang pertama seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita pada bagian mulut bayi kita masukkan jari kita dan lihat refleks menghisap seperti bayi menghisap ASI ibunya. Nah, selanjutnya kita melakukan refleks pada bagian pipi bayi atau rutin dengan memutar pada bagian pipi bayi, lihat respon pada bayi
melihat ke arah atau menoleh ke arah jari kita. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tangan bayi. Kita letakkan jari tangan kita di bagian tangan bayi, maka responnya atau refleksnya dia akan menggenggam jari tangan kita. Begitupun pada jari kaki, kita lakukan seperti itu, nanti jari kakinya akan menggenggam jari tangan kita. Kita pemeriksaan refleks Babinski. Nah, dengan cara dari ujung tumit sampai ke bagian jari bayi seperti ini, kita lakukan refleks. Nanti responnya jari-jari bayi akan ke belakang, berarti dalam keadaan bayi tersebut normal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks Boro dengan cara kita melakukan seperti ini. Kita lakukan tahanan terhadap tangan kita, lalu kita letakkan tangan kita juga sebelah sini untuk menahan. Kita lepas tangan kita sebelah kiri, nanti respon bayi akan seperti terkejut, tangannya akan seperti ini. Kita lakukan pemeriksaan refleks mata dengan cara kita melakukan menggunakan pen light. Kita lihat apakah respon bayi mengedip. Jika respon bayi mengedip, berarti dalam keadaan bayi tersebut refleks matanya normal. Kita juga bisa melakukan dengan menggunakan jari tangan kita. Kita dekatkan jari tangan kita pada bagian mata bayi, dan respon bayinya sama, akan mengedip. Ibu, pemeriksaan kita sudah selesai, dan kita memakai baju bayi ibu, baju bayi ibu terlebih dahulu. Biar rapi ya Bu ya. Nggak bisa diam tenang. Langsung bedong aja Ibu ya, langsung kita rapikan biar bayinya bisa minum ASI lagi. Agak ke bawah. Pakaikan topi dulu. Sudah rapi Bu. Nah, sekarang ini Bu, bayinya. Kalau mau beri ASI sama bayinya boleh ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.